Kalau istri boleh dipinjamkan ke laki-laki lain, boleh silakan, tapi nggak boleh kan? Karena nggak boleh, ya. Kalau boleh silakan aja gitu, nggak masalah gitu kan? Karena perempuan kalau dipinjamkan ke laki-laki lain, resikonya benihnya dari siapa gitu kan? Itu masalahnya, benar nggak? Karena nanti kalau lahir itu anak siapa? Karena yang pakainya banyak gitu kan? Tapi kalau laki-laki yang pakainya banyak, nggak ada masalah gitu kan? Karena dia nggak hamil, ya. Jadi ya cuma itu, jangan pakai perasaan, pakai ilmu, ya. Semua pinjaman Allah, ini punya Allah, ini punya Allah, ya. Ya, motor saya punya Allah gitu kan, ya. Mobil saya punya Allah, rumah saya punya Allah gitu kan. Meminjamkan suami boleh kan? Asalkan dengan cara yang sah. Asalkan dengan cara yang sah boleh. Kan tetap bendanya, benar nggak? Habis nggak? Nggak habis, masih tetap, ya. Hah? Masih tetap nggak habis, ya. Semua milik Allah. Kita cuma semua di dunia ini punya hak guna saja, ya. Kalau Allah bolehkan, istri saya silakan dinikahi. Kalau bolehkan, tapi nggak dibolehkan masalahnya, ya. Karena dia hamil masalahnya. Takut hamilnya nggak jelas punya siapa, gitu kan? Anak siapa nanti, ya. Cuma karena nggak dibolehkan aja. Kalau dibolehkan ya silakan aja, nggak masalah, ya. Karena semua titipan Allah, bukan punya saya, bukan. Wa yamna'un al-ma'un, menghalangi kebutuhan orang, ya. Ini semuanya, semua kebutuhan, ya. Kalau orang butuh kepada sesuatu yang kita punya, ya, dan bisa dipinjamkan, ya silakan ambil, ya. Wal murad bihi ma yasta'iruhul jiran ba'dhum min ba'd, ya. Yang dimaksud dengan al-ma'un adalah yang biasa dipinjamkan oleh tetangga, pinjam panci, pinjam pacul, pinjam pisau gitu kan, ya. Kama fassarahul jumhur, sebagaimana yang ditafsirkan oleh jumhur mayoritas ulama. Wa qad dzukira huna fi ma'rididz dzam lil ladzina yaf'aluna dzalik. Ayat ini wa qad dzukira huna, disebutkan ini fi ma'rididz dzam, untuk mencela lil ladzina yaf'aluna dzalik, yang melakukan itu, yaitu yang tidak mau meminjamkan kebutuhan orang. Padahal ala anna adamal mana wal matlub, yaitu menunjukkan bahwa tidak melarang orang memakai apa yang kita miliki, itu adalah yang dianjurkan. Marawahu Anas, ini dalil dari hadis, qala kana faza'un bil Madinah, kana faza'un bil Madinah. Mana faza'un? Mana faza'un? Kalau ada kata antunna, saya udah bilang punya buku kan tentang mufradat. Itu ditulis di buku mufradat, jangan di kertas ini, jangan di kitab ini, hilang nanti, ya. Di kertas mufradat, ini mufradat baru nih, ya. Al-ma'un, kebutuhan. Wa yamna'un al-ma'un, melarang kebutuhan. Al-ma'un tulis gede-gede, al-ma'un. Jadi nanti kalau pas lihat enggak perlu buka ini, enggak perlu. Al-ma'un. Oh, ini Ustaz Yusuf waktu itu nerangkan tentang boleh meminjamkan, ya. Langsung ingat isinya. Cukup baca buku mufradatnya aja, ya. Wa kana faza'un bil Madinah. Mana faza'un? Sesuatu yang mengagetkan, bisa dentuman, bisa suara keras gitu kan, itu faza'un. Kana faza'un bil Madinah, ada suara yang mengagetkan di Madinah, ya. Sahabat kayak ini, suara apa ini, ya? Kayak tembakan, kayak dentuman, kayak apa, kebakaran, suara apa ini, ya? Kayak ledakan gitu kan, ya. Kana faza'un bil Madinah. Fasa'aran Nabi, lalu Nabi meminjam farasan, kuda, min Abi Talha, dari Abu Talha. Nabi pinjam kuda Abu Talha. Abu Talha, aneh pinjam kudanya dulu. Aneh mau lihat itu apa sih kira-kira, ya. Yuqalu lahul mandub, nama kudanya mandub, ya. Mandub itu arti apanya? Apa arti mandub? Mandub itu apa? Putusan. Mandub, ya. Ini bahasa enteng dulu, ya. Jadi harusnya kita tahu, ya.
Kalau ada orang delegasi dikirim kemana gitu kan, itu mandub namanya. Mandub. Ya, jangan ditulis, jangan di sini. Kalau di sini hilang, ya hilang kalau di sini. Di buku tersendiri, buku notes sendiri. Saya udah bilang berkali-kali, buku notes sendiri. Kalau nyampe semester ini baru semester berapa? Semester 3. Nyampe semester 7 nggak ada perubahan bahasa kita, percuma dosa hukumnya. Ya, jadi banyak ada yang sampai semester 7 nggak nambah bahasanya sama sekali. Dipisahkan supaya kita tahu. Oh nambah itu kan. Kita mandub. Oh iya, Ustaz Yusuf waktu bilang mandub itu tentang ceritanya itu Rasulullah ya pinjam kuda namanya mandub. Mandub itu kata Ustaz itu adalah utusan. Jadi kalau orang didelegasikan disuruh diutus kemana, berangkat ke sana, itu mandub namanya ya. Oh jadi kalau ada utusan dari BEM kemana, itu mandub BEM namanya ya, mandub BEM. Jadi luas sekali ya. Dan ini ceritanya itu di kitab fikih waktu itu ya. Itu tentang meminjam, Nabi meminjam kuda milik Abu Talha, namanya mandub gitu kan. Panjang, udah panjang, baru dari kata mandub saja, tapi dilihat cuma di buku kecil doang. Mandub, oh gitu kan, ingat langsung, ingat A B C D E F G, ingat semua ya. Tapi kalau di sini hilang, tenggelam langsung ya, tenggelam, hilang ya, dipisahkan. Ilmu yang baru itu pisahkan supaya dia tetap. Tapi kalau ilmu yang baru ditaruh di buku, udah insya Allah nggak akan ingat lagi ya. Dipisahkan ilmu yang baru. Hari ini nambah ada beberapa lembar kosakata baru ya, besok nambah ada beberapa kosakata baru. Jadi harus ada yang baru ya. Mohon maaf saya selalu ini ya, saya karena kadang-kadang yang semester 7 kayak yang baru belajar, sama aja, nggak berubah sama sekali. Pulang main HP lagi ya, di kelas mencuek aja gitu kan ya, nggak ada keinginan mau nambah ilmunya gitu kan ya. Mohon maaf saya selalu ulang-ulang ini ya, jangan sampai nyesal nanti semester 7 dosa hukumnya. Fasta'aran Nabi farasan min Abi Talha. Nabi meminjam kuda milik Abu Talha. Yuqalu lahu al-mandub, namanya al-mandub ya. Nama kudanya itu mandub. Faraqiba, lalu Nabi menaikin. Falamma raja'a, tatkala Nabi sudah pulang, qala, Nabi beliau mengatakan ma ra'aita min syai', enggak ada sesuatu ya. Jadi yang mengagetkan tadi ternyata enggak ada. Ma ra'aina min syai'in, enggak ada sesuatu sedikit pun. Syai'un ya sedikit pun maksudnya. Wa in wajadnahu la bahran ya. Wa in wajadnahu la bahran ya. Kalau kami dapat ya, kalau kami temukan ya, ada sesuatu la bahran, kami kejar gitu kan. Bahran itu laut maksudnya ya. Laut itu berombak ya, berombak kencang. Kan laut ngejar kita kan. Ya, wow gitu kan ya. Ngejar kita kalau kita lagi cepet gitu kan ya. Kayak itu. Lau wajadnahu, kalau kami temukan ada sesuatu la bahran ya, kami kejar dengan cepat gitu kan. Ya, seperti ombak yang ngejar orang di pantai gitu kan. Gitu kan ya. Agak ya. Bahar. Jadi Nabi yang dikhawatirkan tadi apa? Berarti ternyata suara tadi itu seperti suara musuh kuda yang datang gitu kan ya. Langsung Nabi pinjam kudanya, ini mau lihat gitu kan ya. Ternyata gak ada apa-apa ya. Kalau ada apa-apa kita kejar mereka gitu kan. Bahar ya, seperti laut ngejar kita gitu kan. Seperti laut ngejar ya. Kan laut ngejar kan ombaknya ya. Waqad tusbih wajibah. Di sini disebutkan di sini ya. Jadi hadis tadi menunjukkan bahwa disyariatkan meminjamkan berdasarkan ayat di surah Al-Ma'un tadi ya. Jadi Al-Ma'un tadi apa artinya? Kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab apa? Ma'un kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab hajat.
hajatun nas, ya kebutuhan manusia. Itu namanya kebutuhan manusia. Hajat, ya. Wal asal fiha, dan dalil tentang andaha mandubah, dalil tentang disunnahkannya meminjamkan li umumi qaulihi ta'ala, ya, berdasarkan umumnya firman Allah, wa ta'awanu, bantu-membantulah, alal birri wat taqwa, atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita diajarkan membantu orang lain atas kebaikan dan ketakwaan. Apapun yang baik pinjamkan, ya, apapun yang baik pinjamkan. Istri saya suka buku cerita, ya. Buku cerita penuh di rumah, ya. Dia beli buku cerita ya. Banyak yang pinjam, ya. Terus ada yang komentar, ini buku cerita kayak gini nggak boleh dibaca. Boleh dibaca nggak? Yang nggak boleh itu kalau ceritanya nggak baik. Kalau ceritanya nggak benar, boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak baik. Ya, yang nggak boleh di situ artinya nggak sesuai kenyataan, nggak ada kenyataannya. Kan buku novel-novel itu kan karangan. Tapi kalau isinya nggak bagus, mohon maaf, seksual, ya nggak boleh. Ya. Tapi kalau cerita ada pelajarannya, dibolehkan hukumnya. Dalilnya apa coba? Ya, dalilnya apa? Nabi membolehkan kita mendengar cerita ahlul kitab. Hadithu an ahlil kitab wala haraj. Ya, ceritakan apa yang kalian dengar dari ahlul kitab, tidak ada dosanya, kata Nabi. Padahal ahlul kitab kadang-kadang cerita. Ya, cerita Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha, pernah dengar? Itu dari ahlul kitab, bukan dari Quran. Ya, siapa bilang Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha? Ahlul kitab, dia karang-karang, ya. Ini siapa? Ada hadisnya itu? Ada ayatnya? Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Ya, itu dari ahlul kitab. Nah, kalian sendiri nggak tahu kan? Ya, mana Nabi Yusuf nikah dengan Zulaikha? Carikan ayat, carikan hadisnya, nggak ada. Jadi ya, masa Nabi Yusuf nikah dengan perempuan yang dulu ngajak dia berzina? Ya, nggak masuk akal gitu kan? Tapi benar nggak? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Ya, kata Nabi, hadithu an ahlil kitab, ceritakan yang kalian dengar dari ahlul kitab, ceritakan silakan. Tapi percaya jangan, kata Nabi, la tusaddiqu ahlul kitab, jangan benarkan, wala tukadzibuhu, jangan dustakan juga. Jangan kita bilang, oh nggak benar, belum tentu juga. Nggak benar belum tentu, benar juga belum tentu, gitu kan? Jadi kalau kita dengar cerita dongeng-dongeng begitu, ya, belum tentu benar, belum tentu salah juga, gitu kan? Ya, kecuali kalau ada yang mengatakan ini cerita nyata, tapi ternyata bukan kejadian nyata, maka itu bohong namanya. Ya, tapi kalau karangan, kan buku novel kadang-kadang itu bukan cerita nyata, gitu kan, ya? Nah, itu nggak masalah, jujur orangnya, bukan cerita nyata. Jadi manfaatnya apa? Kan bisa aja ada kejadian yang sama, walaupun mungkin karangan itu, tapi kejadiannya bisa aja sama, masuk akal kan kejadiannya, ceritanya, urutannya, oh itu bisa masuk akal, ya. Bisa masuk akal, bisa aja terjadi pada seseorang yang mungkin dia bukan ceritakan orang itu, tapi ternyata kejadiannya sama, gitu kan? Bisa aja, bisa dijadikan pelajaran, ya. Di dalam kitab-kitab fikih juga banyak cerita karangan. Dari mana ulama tahu hukum-hukumnya? Ini dikadang-kadang cerita lalu dibikinkan solusinya, gitu kan? Bikin cerita lalu ceritanya itu disebutkan hukumnya. Hukumnya kalau terjadi begini, itu namanya masail iftiradiyah. Cerita iftiradiyah. Cerita iftiradiyah itu cerita karangan. Kalau ada kejadian seperti itu, solusi hukumnya seperti ini. Nah, itu banyak sih dalam kitab fikih, ya. Kalau terjadi seperti ini, maka apa hukumnya? Kalau terjadi seperti ini, maka apa hukumnya? Ya. Tapi wal asal fiha annaha mandubah, hukum asalnya meminjamkan sesuatu itu adalah dibolehkan. Li umumi qaulihi ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bantu-bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan. Apapun kebaikan, ya. Wa qad tusbih wajibah, dan bisa meminjamkan itu hukumnya wajib. Idza kanat i'ana 'ala hafdhi nafsin muhtaramah atau malin muhtaram, jika membantu menjaga jiwa yang haram dan harta yang haram, ya, jiwa yang haram dibunuh, gitu kan, ya, meminjamkannya
minjamkan mobil, minjamkan motor, udah kamu pulang main motor aja saya aja gitu kan ya. Nanti kalau kamu jalan kaki ntar dibunuh orang nanti ya. Nah itu wajib, bisa jadi wajib menyelamatkan nyawa dia gitu kan ya. Atau menjaga harta yang haram ya. Udah uang kamu taruh di lemari saya aja nih ya. Pak, taruh di lemari saya aja, nih kunci-kuncinya pegang sama ente gitu kan. Itu bisa jadi wajib hukumnya dalam menjaga, jangan sampai uangnya hilang gitu kan. Karena kalau menjaga harta, menjaga jiwa hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Nanti kapan hukumnya jadi wajib? Nanti saya nanya nanti. Kapan hukumnya bisa jadi wajib meminjamkan? Jika dibutuhkan. Hah? Dibutuhkan. Bukan. Makanya jangan pegang HP ya. Saya sensitif sama yang ini ya. Anti yang di belakang. Ya. Apa hukumnya? Anti yang pakai jalur hitam. Yang pakai jalur hitam. Yang di belakang. Belakang. Iya, pakai kacamata. Iya. Kapan jadi wajib? Berarti nggak dengar ya? Nggak dengar. Ayo siapa yang mesti jawab? Iya. Jadi wajib dikatakan si anatun alati finansin karimatin aumalin karimatin. Apa artinya? Apabila untuk menjaga jiwa dari haram, dari haramnya harta ataupun haramnya. Kalau dalam rangka menjaga jiwa atau menjaga harta, ya. Nafsin muhtaramah au malin muhtaram, ya. Dalam rangka menjaga jiwa atau menjaga harta, ya. Ada orang pulang malam-malam sendirian jalan kaki, itu jangan jalan kaki, naik motor aja nih, anda pinjemin motornya, nanti itu dirampok orang atau dibunuh orang di jalan nanti, ya. Nah, itu menjaga jiwa, ya. Menjaga harta, ini uang itu titip aja, taruh di lemari saya nih, kunci, pegang aja kunci, ya. Itu menjaga harta, gitu kan. Jadi ya, dalam rangka menjaga jiwa supaya nggak dibunuh, ya, bisa jadi wajib hukumnya, ya. Ada orang yang lagi diserang gitu kan ya, kita nggak bisa bantuin. Nih, inti pegang aja nih barang ini nih. Ya, kalau dia serang, gitu kan ya, inti bisa. Nah, itu bisa jadi wajib hukumnya. Ya. Perhatikan, jangan kemana-mana ya. Saya bukan ngajar buat bukan buat ngajar buat dibayar. Ya. Kalau buat dibayar saya nggak duduk di sini. Ya. Kalau buat dibayar, saya kan duduk di sini enggak, ya. Saya di luar dibayar 10 kali lipat di sini. Jadi ya, ngapain saya duduk di sini kalau dibayar, ya? Wa tajuzul ariyah, boleh meminjamkan mutlaqah secara mutlak, ya. Mutlaqah secara mutlak. Apa itu secara mutlak? Apa itu secara mutlak? Mutlak, sering mendengar istilah mutlak. Lawannya apa? Mutlak secara lawannya apa lawannya? Ini ada di buku nih. Mutlaqah wa muqayyadah. Ya. Mutlak lawannya muqayyad. Ya, mutlak itu artinya tanpa syarat. Itu mutlak. Ya. Ya. Silakan ente mau pakai pun apa aja lah. Ya. Kapan aja balikin terserah dah, ya. Pokoknya dipakai aja dah, ya. Wa muqayyada bimuddah, atau dengan syarat dibatasin waktu, ya. Ini ente pinjam, kan nanti jam 12 balikin lagi ya, gitu kan. Jadi boleh tanpa syarat dan boleh dibatasin dengan syarat waktu tertentu. Yang nggak boleh dibatasin sampai mati, yang nggak boleh. Ya, itu pakai aja selama anda masih hidup, nggak boleh. Ya, itu ngasih namanya. Itu hadis Nabi, ya. Itu hadis Nabi yang nggak boleh dibatasin sampai mati. Ya, kalau dibatasi sampai mati berarti inti lepaskan. Karena kalau inti mati bukan punya inti lagi. Ya, berarti inti kasih dia cuma-cuma berarti. Udah, ambil aja. Ya kenapa? Kalau aneh mati, udah bukan hanya aneh lagi, punya Allah itu. Ya. Berarti dia lepaskan kepemilikan dia, ya, karena dia nggak punya hak lagi sampai mati. Namun kalau sampai mati berarti sampai habis haknya. Kalau mati udah nggak ada hak lagi kita, ya, punya Allah sudah.
kembali kepada Allah, kembalikan sama Allah. Jadi nggak ada istilahnya ini pakai selama saya masih hidup, pakai aja dah, ya nggak boleh. Silakan pakai ya 10 tahun, 20 tahun silakan. Dibatasi waktunya. Tapi tidak sampai mati, ada hadisnya itu. Ya. Tidak ada kata sampai mati enggak, ya. Kalau sampai mati berarti inti lepaskan udah, ya. Karena kalau udah mati inti pun nggak berhak lagi. Kalau sudah mati inti pun nggak berhak lagi, ya. Karena kalau dia sampai mati, sampai saya tidak memilikinya lagi. Jadi bisa jadi wajib kalau itu nafsin muhfih ala hifdhi nafsin muhtarama atau badan muhtaram kai'arati thawbin, ya. Wa tajuzul aliyah mutlaqah wa muqayyadah bimudah, boleh mutlak tanpa syarat, ya, dan boleh dibatasi dengan syarat, ya. Tadi yang meminjamkan tanpa syarat itu contohnya kayak apa? Tanpa syarat, nggak batasin waktu. Itu pakai aja dah, ya. Udah ini dipakai aja ke saya. Ada dia sebutkan syarat enggak? Enggak, pakai aja. Ente pakai aja dah, tapi sampai jam 12 itu pakai syarat namanya. Ya. Tapi jam 12 aja ya, habis udah pakai aja dah, ya. Boleh, pakai syarat. Yang nggak boleh sampai mati, ya. Sampai mati enggak, ya. Karena kalau yang disebut sampai mati berarti sampai saya nggak memiliki jalan. Dan bisa jadi haram, di sini sebutkan bisa jadi haram idza kana fiha i'anatu ala fi'lil muharram. Bisa jadi haram kalau untuk membantu perbuatan haram, ya. Ada orang mau bunuh nih pakai pisau saya aja nih, ya. Untuk warung aja dah, ya. Ini contoh-contoh meminjamkan kai'arati saubin, meminjamkan baju, ya, atau hablin, ya, atau meminjamkan tali, ya, atau dalwin, meminjamkan ember, ya, sikin, meminjamkan pisau, lidzabah hayawan, ya, muhtaram, ya, hayawan muhtaram, yukhsha mautuhu, ya. Jadi itu contoh meminjamkan, ya. Wa hiya madmunah 'ala al-musta'id bi qimatiha. Wa hiya madmunah. Apa makna madmunah? Madmunah ini istilah ini. Kita udah belajar berapa kali ini ada kata madmun pasti banyak di sini, ya. Di sini ada mutalabatu man sya'a min ad-dhamin wal madmun, ya. Ini udah berapa kali kata madmun di sini, ya. Madmun. Apa arti madmun? Apa arti madmun? Makanya ditulis di buku tersendiri, ya. Entar lupa lagi. Kalau ditulis di buku tersendiri nggak akan lagi lupa, ya. Di buku tulis buku produk itu ditulis di buku tersendiri, jangan di buku ini hilang dari buku ini, ya. Kalau di buku kalian itu hilang, ya, hilang. Berarti kalian nggak serius belajar ini. Kalau serius belajarnya dipisahin. Ini ilmu baru saya, harus saya fokus di sini, harus saya hafalin, ya. Jadi kalau ditulis di sini nggak serius berarti belajarnya, ya. Dipisahkan sendiri, ada buku notes sendiri. Silakan untuk semua ustadz, silakan, ya. Tapi ditulis sendiri, ya. Kenapa? Saya mau nambah kosakata. Nggak mau kosakata saya seperti kemarin, nggak mau, ya. Ini kata madmunah berkali-kali di sini. Berkali-kali di sini, ya. Pasti belajar orang fikih muamalat pasti ada madmun. Wahya madmunah, dan dia diminta pertanggungjawaban alal musta'ir, kepada orang yang pinjam, ya. Jadi yang pinjam tanggung jawab. Saya bilang jangan ditulis di buku, ya, tulis di kertas khusus, di buku khusus mufradat baru, ya. Itu dibawa terus, dibaca terus, dipegang terus, ya. Jangan sampai nanti udah selesai ini tanya madmunah nggak tahu lagi, ya. Maaf saya ngomong begini, ya. Jadi saya nggak mau terulang lagi, nggak mau, ya. Ya, kalau saya mau ngajar doang, mau dapat gaji doang, ya udah selesai, pulang keluar, ya. Wassalamualaikum, ya. Tapi percuma buat kalian.
percuma, ya. Wa hiya madhuna 'ala al-musta'ir. Ya, diminta pertanggungjawaban atas orang yang meminjam biqimatiha dengan harganya. Jadi kalau hilang ganti harganya berapa? Ya, pinjam handphone hilang ganti harganya gitu kan. Handphonenya berapa? Mohon maaf. Handphone ente yang ada pinjam kemarin itu hilang, ya. Ente mau dijual berapa nih ganti? Biqimatiha yauma talafiha, di hari hilangnya, di hari rusaknya. Rusak atau hilang, talaf itu bisa rusak bisa hilang, ya. Jadi mohon maaf, barang itu rusak, ya. Mau diganti berapa, ya. Ganti berapa? Yauma talafiha, di hari hilangnya, di hari rusaknya. Marawahu Abu Dawud wa dalla ala dhamanil ariyah, dalil tentang wajibnya bertanggung jawab terhadap barang pinjaman. Marawahu Abu Dawud, ada di bawah, ya. Yang diriwayatkan dari Abu Dawud an Safwan bin Umayyah, dan Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah, ya, semula teman Rasulullah, ya, tapi belum masuk Islam saat itu, ya. Ini belum masuk Islam dia, ya. Anna Rasulullah ista'ara minhu adra'an, Nabi meminjam baju besi. Ista'ara minhu, meminjam darinya beberapa baju besi. Faqala lahu aghasbun ya Muhammad, ya. Aghasbun, ente mau merampok aneh Muhammad, ya. Ini belum masuk Islam dia. Faqala la, enggak Safwan, ya. Tenang aja, slow, ya. La bal 'aliyatun madmunah, ini pinjaman aneh tanggung jawab, ya. Bal 'aliyatun madmunah, tapi ini pinjaman madmunah, dipertanggungjawabkan, aneh tanggung jawab, ya. Jangan takut, nanti rusak aneh ganti, ya. Wa marawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Umamah, dari Abu Umamah Al-Bahili qala Rasulullah SAW, al-'ariyah mu'addatun wal minhatu mardudatun wad dainu maqdiyun waz za'imu gharib, ya. Al-'ariyah, barang pinjaman dikembalikan, artinya wajib dikembalikan. Muaddah itu ditunaikan, dikembalikan kepada pemiliknya. Wal minhatu mardudatun, ya. Pemberian ditolak, ya. Di sini pemberian yang enggak berhak namanya, ya. Itu ditolak. Kalau ada yang ngasih sesuatu yang bukan hak dia, jangan, ya. Saya kalau ada kalian yang ngasih duit, saya tolak, enggak boleh, ya. Enggak boleh. Guru enggak boleh dikasih apapun kalau dia sudah dibayar. Wadainu maqdiyun, hutang harus dilunasi, ya. Waza'imu gharib, waza'im gharib, orang yang menjamin ikut berhutang, orang yang menjamin hutang ikut berhutang. Jangan ditulis artinya di sini, jangan, ya. Zaim itu orang yang menjamin, az-zaim orang yang menjamin. Itu makanya di buku tersendiri tadi itu. Gharib orang yang berhutang, ya. Gharib berhutang, ya. Di antara asnaf zakat siapa? Gharimin, ya. Al-'ariyah pinjaman, muaddah wajib ditunaikan, wajib dikembalikan. Al-minhatu pemberian, mardudatun ditolak, ya. Wadainu maqdiyun, ad-dain mutak, maqdiyun dilunasi. Jadi al-minhatu tadi apa? Pemberian yang bukan haknya, ya. Ini di dalam di belakang, di bawah ini ada al-minha al-bahimah zatul laban. Jadi orang minjamkan minjamkan hewan, ya. Minjamkan hewan lalu dia ambil susunya, ya. Nah, itu nggak boleh diambil susunya, ya. Pinjamkan hewan hanya boleh ditunggangin hewannya, bukan diambil susunya, ya. Jadi orang yang minjam wajib bertanggung jawab, ya. Faslun, fasal bab baru, ya. Wa man ghasaba malan li ahadin, siapa yang merampok harta seseorang,
Ghasaba. Apa itu ghasaba? Mengambil paksa, itu ghasaba ya. Kalau memperkosa bahasa Arabnya apa? Memperkosa bahasa Arabnya apa? Ghasab. Ngambil paksa. Itu ngambil paksa, itu namanya ghasab ya. Tapi ghasab di sini ya merampok ya. Apapun ngambil paksa namanya ghasab. Ghasab definisinya akhdhu malil ghair qahran wa zulman. Dan li ahadin lazimahu radduhu. Siapa yang mengambil paksa harta seorang, maka wajib dia kembalikan ya. Untuk syarah wa qad dalla ala hadza, dalil tentang wajibnya adalah ma rawahu Samurah an Nabi, ya, diriwayatkan dari Samurah dari Rasulullah SAW, ala yad ma akhadhat hatta tuaddi. Apapun yang diambil oleh tangan maka wajib dia tunaikan ya. Wajib bertanggung jawab sampai dia tunaikan, sampai dia kembalikan. Jadi apapun yang diambil maka wajib dikembalikan ya kepada pemiliknya. Apapun yang diambil, apapun yang diambil oleh tangan ya, wajib dia bertanggung jawab hatta tuaddi, sampai dia tunaikan atau kembalikan kepada pemiliknya. Ini disebutkan di bawah ala man akhadha syai'an ghayra mamlukin lahu, siapa yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kana dhaminan, maka dia bertanggung jawab lahu ya, baginya, hatta yurji'ahu ila maliki, sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Wal ghasbu minal kabair, ya, merampas, merampok adalah dosa besar. Wal asal fi tahrimihi, dalil tentang haramnya adalah ayatul katsirah, ayat yang banyak. Qaul minha qauluhu ta'ala, antara lain, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun. Ya, jangan makan harta kalian di antara kalian secara batil. Mana batil? Batil lawan kata dari apa? Hak. Jadi artinya bil batil apa artinya? Tanpa hak. Kan lawannya hak. Berarti bil batil tanpa hak ya. Siapa yang jangan makan di antara kalian harta tanpa hak ya. Jadi enggak berhak ya. Kan batil lawan dari kata hak ya. Tanpa hak ya. Jadi enggak ada hak dia. Wa tudlu biha, dan kalian berikan ilal hukam, kepada hakim. Kalian sogok hakim dengan harta kalian, kalian sogok hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas, agar kalian bisa makan ya sebagian dari harta manusia. Ya, sogok hakim supaya kalian bisa ngambil harta orang lain. Bil itsmi, dengan dosa atau dengan tanpa hak tadi. Wa antum ta'lamun, padahal kalian menyadari itu bukan hak kalian ya. Di sini disebut bil batil bi ghairi haqqin ya, tanpa hak. Dalil dari hadis An Abi Bakrah, dari Abu Bakrah, qala khatabana an-nabiyyu yauman nahri, Nabi khutbah kepada kami di hari An-Nahr. Yauman Nahri apa artinya? Hah? Bukan siang. Emang Nahri siang artinya? Hah? Idul Adha. Beda antara Nahri dengan Nahari ya. Yauman Nahri ya, hari Idul Adha. Qala atadruna ayyu yaumin hadza, tahukah kalian ini hari apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, ya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fasakat, lalu Nabi diam. Hatta dhananna annahu sayusabbihi bi ghairi ismihi,
sampai kami mengira beliau akan memberi nama selain dari namanya, artinya punya nama yang lain. Qala alaysa yaumun nahar, ya apakah bukankah ini hari nahar, hari Idul Adha? Qulna bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala ayu syahrin hadha, ini bulan apa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya sahabat kalau ditanya Rasulullah, jawaban pertama Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau Nabi ulangin lagi berarti Nabi minta jawaban berarti ya. Jadi kadang-kadang Nabi bertanya hanya untuk supaya perhatian. Tapi sama Ustaz jangan Allah wa rasuluhu a'lam, jangan. Ya. Apalagi di ujian salah ya. Fasakat, lalu Nabi diam hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sampai kami mengira beliau akan memberi nama selain dari namanya. Qala alaysa Dzulhijjah, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala, tentu saja. Tentu saja ya Rasulullah. Qala ayyu baladin hadha, ini negeri apa? Ya, sahabat tahu negeri apa itu ya. Yaitu di Mekah ya. Ini di hari Idul Adha di Mina, saat itu Rasulullah di Mina. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, tapi sahabat selalu enggak menjawab kalau ditanya itu. Ya. Karena khawatir Rasulullah pertama punya jawaban yang lain, atau Rasulullah enggak ingin jawaban tapi untuk kita perhatian, untuk supaya sahabat perhatian. Allah wa rasuluhu a'lam. Fasakat, lalu Rasulullah diam hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi, sampai kami mengira beliau akan beri nama selain dari namanya. Qala alaysat bil baldatil haram, bukankah ini negeri haram, tanah haram? Qulna bala, tentu saja ya Rasulullah. Qala fa inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haramun, sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadza, haramnya bulan ini. Fi baladikum hadza, haramnya negeri ini. Ila yaumi talqawna rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Allah. Ala hal ballaghtu, ketahuilah apakah aku sudah sampaikan? Qalu na'am, iya ya Rasulullah. Qala Allahumma syahid, Allah saksikan. Fal yuballigh syahid al-ghaib, yang menyaksikan khutbah saya ini menyampaikan kepada yang tidak menyaksikan. Farubba muballighin au amin sami, bisa jadi orang yang menerima berita dari kalian lebih paham, au afham ya, au lebih paham dari yang mendengarkan langsung. Fala tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian setelah aku wafat menjadi orang kafir, jangan murtad. Yadrib ba'dukum ba'dhan riqaba ba'din, saling pukul atau saling potong leher kalian ya, saling bunuh-membunuh. Hada dalil ala tahrimi al-qasab ya, haramnya qasab. Wa man ghasaba malan di ahadin lazimahu raddu, jadi wajib dia kembalikan. Wa arsyu naqsihi, man arsyu naqsihi ya, ujrata naqsihi ya, kekurangannya juga dia kembalikan, kekurangannya. Jadi kalau udah rusak ya benerin gitu kira-kira ya. Wa arsyu naqsi wa ujratu mithlihi, uang sewanya juga, itu udah pakai uang sewanya bayar. Fa in talifa, kalau rusak, dhaminahu bimithlihi, ganti yang sama, tanggung jawab dengan yang sama ya, belikan lagi yang beda sama. In kana lahu mithlun, kalau dia punya yang sama. Au biqimatihi, atau ganti uangnya. Illam yakun lahu mithlun, kalau enggak ada yang sama ya, dicari-cari di pasar udah enggak ada lagi ya, udah bayar pakai uang. Aksar makanan, dengan nilai yang termahal ya, min yaumil ghasab, dari sejak diambil, ila yaumit talaf, sampai rusaknya ya, dengan nilai yang termahal. Jadi orang yang ngambil harta orang lain, maka kembalikan barangnya. Kalau barangnya ada yang kurang ya, maka lengkapin kekurangannya ya. Kalau rusak benerin dulu ya. Dan kalau dia minta uang sewa, mohon maaf, udah di tangan ente sebulan ya, sewanya sebulan 1 juta gitu kan, bayar ya. Dan kalau dia hilang atau rusak ya, rusak atau hilang, maka belikan yang sama atau ganti dengan uang ya. Ghasab nggak harus perampok, nggak harus ya. Orang menguasai harta warisan ghasab juga namanya. Orang menguasai harta warisan ya, bapaknya meninggal ya, diwariskan rumah lalu dikuasain sama salah satu anaknya ya.
itu rumah balikin kepada ahli waris, ya, bagi, ya. Selama ente maki, kalau ada yang rusak tolong benerin dulu, ya. Ente maki udah berapa bulan, bayar sewanya dulu, ya. Itu kita berhak dapat uang sewanya, ya. Kalau rusak rumah itu gara-gara ente pakai, ya, maka ente ganti atau ente belikan yang sama, ya. Itu kosong, ya. Wasyuf'atu, kita lanjut kepada syuf'ah. Wasyuf'atu wajibatun bil khultah, ya. Syuf'ah, ya. Syuf'ah itu dari kata syafa'at, ya. Syafa'at itu menggabungkan, ad-dhammu, menggabungkan hak, ya, itu syuf'ah, ya. Lughatan ad-dhamm, wastilahan haqqus syarik fi syira'i haqqi syarikihi fil aqar wal mal, fil aqar wal mal al-thabit, ya. Ustaz, Alfon bacaannya itu Ustaz di Syiroi. Hak syarikihi, haqqus syarik, ya. Fi haqqus syarik fi syira'i haqqi syarikihi fil aqar wal mal al-thabit. Wasyuf'atu wajibah bil khultah. Syuf'ah, jadi apa itu? Bisa terjemahin definisi syuf'ah? Haqqus syarik fi syira'i haqqi syariki. Jadi orang yang kongsi berhak membeli hak teman kongsinya, ya. Fil aqar, apa itu aqar? Fil aqar, apa itu aqar? Ya, nggak pernah dengar kalimat aqar. Makanya dicatat di buku sendiri, gitu kan. Jangan ini lupa, aqar itu properti, ya. Properti. Seperti rumah, tanah, gitu kan, itu aqar, aqarat, ya. Aqarat itu sendiri. Nanti pekan depan lupa lagi kalau ditaruh di sini, ya. Pekan depan lupa lagi kalau ditaruh di sini, ya. Dunal jiwar, ya, wajib dunal jiwar, tidak terhadap tetangga, ya. Kalau terhadap tetangga sunnah hukumnya, ya. Dunal jiwar, tidak terhadap tetangga. Kalau tetangga hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau teman kongsi hukumnya wajib, ya. Misalnya ada orang kongsi rumah milik 2 orang, ya, setengah-setengah, 50-50. Lalu teman kongsinya mau jual, ya, bagian punya dia. Dia jual kemana? Teman kongsinya dulu, nggak boleh dia jual kepada orang lain, karena teman kongsinya bisa mudarat karena masuk orang lain.
ya masuk orang lain yang belum tentu dia bisa kerjasama gitu kan ya. Aneh kongsi sama inti, tapi jangan inti jual sama orang lain, jual sama saya dulu dong gitu kan. Kalau inti jual sama orang lain kan inti maksa saya kongsi sama orang lain ya. Nah itu namanya syuf'ah, tunna. Ya, kenapa wajib kita berikan kepada teman kongsi? Karena dia kena mudarat. Ya, kalau kita jual sama orang lain, dia terpaksa harus kongsi sama orang lain yang dia nggak kenal sama sekali. Dunal jiwar di sini disebutkan bukan tetangga, ya. Tetangga nggak wajib, tapi sebaiknya kita tetap bilang juga ke tetangga, ya. Walaupun kita jual rumah kita nggak kongsi sama tetangga, tapi kalau kita jual rumah kita kepada orang lain, bisa jadi tetangga kena mudarat juga. Sebaiknya walaupun kita nggak kongsi, ya, sebaiknya kita tetap ngasih tahu juga, ya. Kenapa? Karena tetangga belum tentu dia siap bertetangga dengan orang lain. Itu yang pertama. Atau dia kepengen beli rumah kita, rumah dia sempit katanya gitu kan, ya kapan saya bisa beli rumah sebelah katanya. Lalu kita jual sama orang lain, ya. Kena mudarat nggak dia? Kena mudarat, dia harus nunggu lama lagi, nggak mungkin orang baru beli langsung jual lagi, gitu kan? Dan kita ada kewajiban memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga itu apa? Melakukan yang dia inginkan, itu namanya memuliakan, ya. Yang diinginkan sama Ustaz apa? Didengar, dicatat, diperhatikan, dipahamin, ya. Kalau nggak dilakukan maka tidak memuliakan Ustaz namanya, ya. Itu namanya memuliakan, ya. Itu namanya memuliakan. Dunal jiwar fi ma yanqasim, pada apa yang bisa terbagi. Duna ma la yanqasim, ya, tidak kepada apa yang tidak bisa terbagi, ya. Wa fi kulli ma la yunqal minal ard, ya. Wa fi kulli ma la yunqal minal ard, ya. Begitu juga orang kongsi perusahaan gitu kan, ya, mau jual sahamnya, tanya dulu sama yang lain, siapa tahu yang lain mau belinya, supaya yang lain nggak perlu harus adaptasi dengan orang baru gitu kan, ya. Wa fi kulli ma la yunqal minal ard, pada apa yang tidak bisa dipindahkan dari tanah, ya. Sini sebutkan pada akor, properti, wal mal ats-tsabit, harta yang tetap nggak pindah-pindah, ya. Kal akor wa ghairihi, seperti akor, properti dan lain-lain. Bisaman alladhi waqa'a alaihi al-bai', dengan harga yang sama dengan yang mau dia jual. Jadi dengan harga yang sama, ya. Jadi kalau seandainya teman kongsi jual rumah ke orang lain, kongsi rumah, dia jual ke orang lain, ya, maka teman kongsinya berhak batalin. Itu jual sama siapa? Sama si A. Berapa itu jual? 1M, ini 1M-nya, ya. Itu batalin, ya. Ada yang mau beli. Bisaman alladhi waqa'a alaihi al-bai', dengan harga yang sama yang dia jual. Jadi berapa dia jual sama orang lain, ya, berlaku juga buat teman kongsinya. Ya, nih 1M ini bayar, ya. Itu jual 1M kan? Ini batalin, ini 1M-nya, ya. Bilang sama dia nggak jadi yang dijual, ya. Wahya 'alal faur, harus segera. Al-faur, segera, ya. Fauran, ya. Segera saat dia mau jual, ya. Maaf, ane mau jual rumah nih, ya. Ane kongsi sama inti, tapi ane mau jual bagian saya lagi butuh duit banget gitu kan, ya. Berapa yang dijual? Mau jual, ya, setengah 1M, ya. Ya udah ane beli sekarang, ya. Gak bisa dibilang, waduh, ane kepengen belinya sih, cuman sebulan lagi, gak bisa. Harus alal faur, karena dia butuh duit, ya. Ente kalau mau beli sekarang, ya. Kalau nggak sekarang maka tidak. Wahya alal faur, harus segera. Fa in akharaha ma'al qudrah 'alaiha batalat. Kalau dia akhirkan padahal dia mampu belinya, batalat, maka haknya hilang. Hak untuk syuf'ah, menguasai hak kongsi tadi, maka tidak bisa, ya. Jadi kalau misalnya teman kongsi menjual kepada orang lain, ya, kepada orang lain, ya, maka teman kongsinya berhak batalin.
Ente jual sama dia berapa? 1 M. Ini 1 M ya. Ya batalin ya. Dia lebih berhak. Walaupun mungkin lah kan uang punya saya ini ya. Iya, tapi kan orang lain mudarat. Orang lain kena mudarat gara-gara ente jual sama orang lain. Idza tazawwaja imra'atan, jika seorang menikah dengan wanita ala syiqsin ya. Syiqsin di sini disebutkan qit'ah min ardin ya, dengan mas kawin sepotong tanah ya. Sepotong di sini bukan sepotong 1 meter bukan ya. Sepotong mungkin setengah hektar kali ya. Ala syiqsin. Mau mas kawin setengah hektar? 1 hektar. 1 hektar. Kecil 1 hektar. 2 hektar. Akhadahu Syafi'i bimahril mithil, maka harus dibatalkan ya. Akhadahu Syafi'i bimahril mithil. Jadi kalau yang berhak syafaat tadi mau batalin ya, misalnya gitu kan ya, ada dua orang laki-laki dia kongsi kepemilikan rumah ya, lalu teman kongsinya mau jadiin mas kawin atau dijadiin mas kawin ya, aku nikahkan engkau dengan mas kawin setengah rumah milik saya yang ada di situ gitu kan ya, sama pemilik setengahnya lagi. Kalau dia mau ngambil ganti dengan mas kawin yang standar ya. Mas kawin standar berapa? Seperangkat alat sholat ya. Nah, ini seperangkat alat sholat, ini rumah punya saya ya. Kan orang biasanya mas kawinnya seperangkat alat sholat di sini juga ya, ganti dengan mas kawin ini bimahril mithil ya. Akhadahu Syafi'i ya, yang berhak syuf'ah tadi mengambil ya sepotong tanah tadi bimahril mithil dengan mahar mas kawin standar. Standarnya di sini seperangkat alat sholat ya. Ya udah dah ya, sini sertifikatnya, ini seperangkat alat sholat ya. Anda tambahin 10 gram dah. Idza kana syufa'a jama'atan, kalau seandainya yang punya hak syuf'ah tadi, syuf'ah itu man lahu haqqus syuf'ah ya, jama'atan, beberapa orang ya, rumah milik 5 orang. Salah satu mau beli, berarti yang berhak syuf'ah ada berapa orang? 4 ya. Idza kana syufa'a jama'atan istahaqquha ala qadril amlak, maka 4-4-nya berhak sesuai dengan persentase kepemilikan ya, berhak untuk ngambilnya sesuai dengan persentase kepemilikan. Jadi itu syuf'ah ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.